Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktik kelas 09345A. 2.3.A.8 Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi modul 2.3. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coach sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Yang nomor 1, kehadiran penuh atau present, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri,
dan yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Mendengarkan dengan rasa, yang pertama yaitu receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. Yang nomor 2, appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan, oke, iya, mengangguk, atau kontak mata. 3, ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. 4, summarize. Rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci, contohnya jadi. Alur percakapan kucing yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan kucing menjadi efektif dan bermakna yaitu alur Tirta. Alur percakapan Tirta yang nomor 1 yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. 3, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. 4, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Refleksi. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya. Saya juga merasa menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktekkan proses coaching bersama rekan CGP yang lain. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu, tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Saya membantu murid atau rekan sejawat untuk belajar dan bertumbuh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya diri. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga mendorong murid atau rekan sejawat selaku coach berpikir secara kritis dan mendalam yang bermuara pada coach dapat menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Konektivitas coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Melalui coaching, guru dapat menggali kekuatan, potensi, kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid sehingga guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memberikan coaching pada seorang murid, guru membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan berempati pada orang lain, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil coaching yang dilakukan pada muridnya. Pertanggungjawaban hasil coaching ini tentu ditujukan kepada murid atau kepada pihak lain yang berkepentingan seperti kepala sekolah atau orang tua dari murid
untuk dilakukan usaha bersama membantu murid meningkatkan kemampuan belajarnya. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik adalah seorang yang memiliki prinsip dan kemampuan menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran agar dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan dalam proses pelaksanaannya, supervisi akademik menggunakan pendekatan coaching. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.